Adanya kabar dari Sagara tentu membuat keluarga sangat panik sebab ponsel anak itu sama sekali tak bisa dihubungi. Ziko yang baru sampai di luar kota pun mau tak mau harus kembali saat mominya mengatakan sang putra menghilang. Kan tinggal cari aja, Mom. Plak. Sandal yang dipakai Nyonya Besar Pradipta itu pun melayang ke lengan putra semata wayangnya tersebut. Kamu cari sana. Jangan sibuk kerja terus sampai anak yang cuma sebiji gak kamu perhatikan. Sentak Momi yang bingung harus bagaimana lagi memberi pengertian pada Ziko. Aluna pasti benci sekali padamu jika tahu kamu mengabaikan anaknya. Duniamu tak hanya mendiang istrimu saja tapi ada Sagara. Ziko diam menunduk, ia tahu jika sikapnya selama 3 tahun ini memang salah besar bahkan fatal tapi ia tak bisa berbuat apa-apa, bukan tak sayang hanya saja. Matanya mirip sekali dengan Aluna, apalagi senyumnya, Mom. Saat aku melihat Sagara seolah aku melihat Aluna dan di detik yang sama aku ingat lagi bagaimana sakitnya ia saat harus meregang nyawa di dalam pelukanku. Aku tak sanggup, Mom. Ini terlalu menyakitkan untukku yang tak pernah siap kehilangannya, jelas Ziko disela isak tangisnya. Tak pernah sekalipun ia tak menangis saat membahas tentang Aluna. Hanya karena alasan sebuah kemiripan, Ziko jadi begitu takut bertemu dengan putranya. Karena memang jika dilihat secara seksama anak dan ibu itu sangatlah mirip. Semenjak kematian sang istri Ziko tak punya lagi keberanian bertatap muka apalagi pandangan dengan Sagara. Itu bukan alasan, Ziko. Jika memang kamu menganggap mereka itu sama seharusnya kamu bisa lebih memperhatikan Sagara. Dia butuh kamu, sekarang anak itu tak hanya kehilangan sosok ibu tapi juga sosok ayah yang masih ia miliki tapi justru Sagara merasa ia telah kehilangan semuanya. Mom. Cinta boleh, bodoh jangan. Potong dedinya dengan cepat. Sebaik dan seperhatian apapun kedua orang itu, tentu rasanya tak akan sama seperti orang tua sendiri. Sagara kini jauh lebih tertutup bukan hanya pada keluarganya saja, tapi juga pada sepupunya yaitu Samudera, Gala dan Awan. Biasanya dulu mereka sering bermain bersama tapi tidak untuk sekarang. Sagara lebih suka menghabiskan waktunya di jalan aspal sebagai ketua geng motor Black Diamond, di mana ia bisa meluapkan rasa kesal, benci, sepi serta rindu berbarengan dengan tarikan gas motor yang ia lakukan sampai ujung-ujungnya ia berdoa agar bisa dipertemukan dengan surganya. Sagara yang masih terkulai lemas masih berbaring di kasur ruang tengah, tak ada kamar kosong lagi di sana sebab semua sudah terisi penuh, lagi pula memudahkan orang rumah mengurusnya termasuk saat Aisyah menemani. Jika bukan di ruangan tertutup tentu wanita itu mau meski tetap ada jarak yang cukup lumayan jauh di antara mereka. Nak, kami boleh tahu alamat rumahmu, atau no telepon keluargamu. Mereka pasti sedang menunggu, biar bapak yang mengabarinya ya, tanya bapak setelah 3 hari Sagara berada di rumahnya. Permintaan bapak malah membuat Sagara tersenyum simpul sebab ia hanya ingat bayangan Momi dan dadinya. Ia tahu dan juga merasa pasti kini ia sedang dicari oleh kedua orang itu tapi entah dengan papanya. Bapak tak perlu khawatir, tak ada yang menungguku di rumah, aku punya keluarga tapi aku tak punya orang tua. Rumah yang sepi membuat Sagara bingung sendiri. Yang ia dengar pagi tadi, bapak ke pondok, ibu dan Aisyah ke pasar dan hanya Mas Fatih saja di rumah tapi entah di mana pria itu sampai harus membuat Sagara bosan seperti ini. Ada TV, tapi tak sedetik pun benda itu dinyalakan oleh si pemilik rumah dan untuk meminta pun rasanya ia sangat sungkan. Tak adanya ponsel yang entah kemana adalah salah satu alasan Sagara juga bingung ingin melakukan apa hingga ia memutuskan untuk bangun. 1 minggu sudah ia di rumah ini, tak salah dan tak ada sangkut pautnya dalam kecelakaan tapi mau menampung dan mengurusnya dengan sangat baik. Ia harus bilang pada dadinya nanti untuk membalas apa yang sudah diberikan oleh keluarga bapak selama ini. Loh, kok keluar? Tanya ibu saat turun dari motor dengan 2 plastik besar hitam di tangannya. Iya, Bu. Cari angin, jawab Sagara yang bangkit dari duduk lalu menghampiri ibu untuk membantu membawa belanjaan. Tak usah, Nak.
Biar ibu saja, tolak wanita parubaya tersebut saat Sagara ingin meraih salah satunya. Tak apa, Bu. Kamu duduk saja, biar ibu yang bawa masuk ke dalam ya. Sagara mau tak mau mengalah, ia kembali duduk di teras seperti saat sebelum si pemilik rumah datang. Permisi, ucap Aisyah setelah kurang lebih 20 menit ia masuk bersama ibu barusan. Sagara yang menoleh langsung tersenyum, tapi senyumnya bukan untuk si wanita bercadar tapi untuk apa yang kini sedang dipegang oleh Aisyah. Tiramisu cake, gumam Sagara pelan namun masih bisa didengar oleh Aisyah yang duduk di salah satu kursi bersama Sagara. Kamu suka? Rasa coklat dan strawberry tak ada, jadi aku pilihkan ini untukmu, jawab Aisyah. Sagara hanya diam tak menjawab apapun, matanya fokus pada kue yang beberapa saat lalu diletakkan oleh Aisyah di atas meja. Senyum itu tipis karena matanya malah berkaca-kaca seolah sedang mengenang sesuatu yang menyesakkan dadanya. Sakit, sungguh ini sakit bagi Sagara hingga ia hanyut dalam lamunan sampai tak menyahut saat Aisyah beberapa kali memanggil namanya. Apa cerita di balik kue itu? Tanya Aisyah tiba-tiba yang langsung membuat Sagara menoleh. Ini kesukaan Mama, aku dan Papa sempat dibuat pusing saat mencari kue ini ketika ia ulang tahun 3 tahun lalu, kata Sagara yang mulai bercerita dan Aisyah mendengarkannya dengan seksama. Ada luka di balik senyum kecil yang Sagara perlihatkan tapi Aisyah tak mau menebak apapun kecuali memilih cukup menjadi pendengar yang baik tanpa memotong apapun yang terlontar dari mulut Sagara. Kamu merindukannya. Itu sangat jelas terlihat. Tentu, tak ada yang bisa kulakukan selain merindukannya selama ini, sahut Sagara. Lalu, kenapa tak ingin pulang? Tanya Aisyah bingung. Karena ia tak ada di rumah, pergi dan tak akan kembali lagi. Satu-satunya cara untuk kami bertemu adalah aku yang menyusulnya. Dari yang diungkapkan pria tampan itu, Aisyah bisa menebak alur cerita yang Sagara tuturkan, tapi Aisyah tak mau menembaknya secara langsung sebab tak ingin menyinggung perasaan Sagara, dan entah kenapa ada perasaan lain yang dirasakan Aisyah untuk Sagara saat ini, yang seperti lebih dari rasa kasihan. Entah dosa apa yang telah aku lakukan semasa hidupku, hingga aku ditegur Tuhan dengan cara kehilangan seseorang. Tahu jika sang putra menghilang tanpa kabar tentu membuat Ziko tak tinggal diam, apalagi saat melihat mominya terus menangis dan semakin menyalahkan sikapnya yang dingin pada Sagara. Ia bergerak cepat meminta orang-orang kepercayaan keluarganya untuk mencari putra mahkota Pradipta tersebut. Tak lupa ia juga memohon pada Unclenya untuk turut membantu. Momi Mun yang minta, Uncle hanya menurutinya saja saat itu, kata Reza saat sang keponakan datang dengan tampang frustasi. Aku tahu itu, memang Sagara yang minta. Tapi jika akhirnya begini, tentu aku pun tak akan mengizinkannya pergi. Diizinkan atau tidak, memang Sagara peduli. Sindir air yang tak lain adalah sepupunya sendiri. Ziko hanya bisa membuang napas kasar karena yang dikatakan Tuan Muda Rahardian tentu benar adanya. Lalu aku harus bagaimana? Anak itu di mana sekarang? Tanyanya kesal dan bingung, tak lupa juga ada rasa takut terselip di hati Ziko yang berpikir jika kehilangan Aluna akan terjadi lagi pada Sagara. Tenanglah, nanti Uncle hubungi jika ada kabar tentang anakmu, jawab Reza yang sebenarnya sudah lebih dulu bertindak. Tapi, Momi, ujarnya yang semakin serba salah. Ada dedimu, biar itu jadi urusan si mantan duda, sahut Reza tanpa dosa dan ia langsung disenggol oleh air yang duduk di sebelahnya. Bapaknya mantan duda, itu anaknya justru masih duda, Pah. Bisik si sulung dari 3 bersaudara. Oh, iya. Papa lupa. Lain di rumah utama, lain juga di rumah yang kini ditumpangi oleh Sagara. Angin yang berhembus cukup kencang sore hari membuat Sagara dan Aisyah akhirnya masuk ke dalam rumah. Sini, biar ku bawa ke dapur piring kotornya. Sagara langsung memberikan apa yang ada di tangannya, ia lalu berjalan ke ruang tengah tempat di mana ia beristirahat. Keadaannya yang mulai membaik membuat bapak dan keluarganya kini bisa tenang dan lega. Sagara tentu tak hanya diberi makan sebab ia tetap diobati dan diurut agar badannya tak terlalu sakit lagi. Saga,
Ini kunci motormu, semua sudah diperbaiki, ucap Mas Fatih sambil memberikan benda kecil dengan gantungan kepala kucing sebagai hiasan. Kan sudah kubilang, jangan dibawa ke bengkel. Pasti mahal sekali, kan? Jual saja jika ada yang mau, asal laku saja, aku tak masalah dan berikan uangnya pada bapak dan ibu. Loh, kok kasih ke bapak? Tanya pria baya yang tiba-tiba datang namun masih sempat mendengar ucapan Sagara pada si sulung. Iya, Pak. Buat balas budi, Bapak dan keluarga kan sudah sangat baik pada saya, jawab Sagara. Kalau dijual, nanti kamu pulang bagaimana? Orang tuamu pasti menanyakannya, timpal Mas Fatih. Sagara diam, ia menunduk sedangkan Bapak langsung memberi sorot mata tajam pada anaknya karena takut menyinggung perasaan Sagara. Sedikit demi sedikit anak itu sudah mau terbuka pada bapak dari mana asal dan bagaimana keluarganya. Rasa kasihan pun kini berkali-kali lipat bapak dan ibu rasakan pada Sagara yang kaya harta namun miskin kasih sayang dan itu hanya karena perubahan sikap papahnya semenjak sang ibu meninggal dunia. Maaf, Pak. Ucap Mas Fatih penuh sesal, padahal ia tak bermaksud apapun sama sekali. Sagara yang mendengar apa yang dikatakan pria dewasa itu tentu langsung menoleh dan tersenyum simpul. Mas Fatih kenapa harus minta maaf? Kan tak salah sama sekali, ujar Sagara yang semakin membuat pria itu tak enak hati. Sudahlah, yang terpenting fokus dulu pada kesehatanmu. Nanti kita bicarakan lagi tentang motor dan rencana pulangmu itu, timpal bapak. Memangnya aku tak boleh ya jika tetap di sini?